Saudari-saudara terkasih, beberapa waktu lalu ada lagu yang menjadi tren yaitu Terbuang Dalam Waktu yang dinyanyikan oleh sebuah band bernama Barasuara. Band yang sama merilis lagu pada akhir tahun 2015 berjudul Hagia. Ada hal menarik dalam lirik lagu ini karena mengutip doa Bapa kami di bagian akhir. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan tentu kita tahu sebelum bagian itu adalah permohonan kepada Allah Bapa agar kita diampuni. Kita akan merenungkan tentang mengampuni itu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang merupakan bacaan kedua esok hari. Saudari-saudara terkasih, sebelum memasuki perenungan kita, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah merasa terluka atau sakit hati oleh orang terdekat? Bagaimana perasaan Anda ketika itu? Kecewa atau kesal? Semua perasaan Anda itu benar. Kita tidak bisa mengendalikan perasaan mana yang harus muncul ketika kita mengalami sakit hati atau terluka. Perasaan itu muncul dengan sendirinya. Akan tetapi, ada satu yang bisa kita kendalikan, yaitu respon kita terhadap perasaan tersebut. Ada beberapa pilihan tindakan yang bisa kita pilih sebagai respon. Pertama, Anda memilih menuruti perasaan itu lalu menjadi marah atau memaki orang yang menyakiti Anda, sehingga timbul konflik antara Anda dan orang yang menyakiti Anda. Atau kedua, Anda tidak berani melawan dan memilih memendam rasa sakit itu sehingga menjadi luka batin atau bahkan menjadi dendam. Itu adalah pilihan yang umumnya muncul ketika kita menghadapi pengalaman terluka atau sakit hati. Akan tetapi Paulus memberikan pilihan yang lebih bijak untuk kita pilih dan dapat membebaskan kita dari luka batin dan dendam, yaitu bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Poin utamanya adalah bersabar dan mengampuni jika menaruh dendam terhadap orang lain. Tentu pengalaman terluka atau sakit hati terhadap orang terdekat itu sangat menyakitkan. Ketika kita memutuskan untuk menyimpan rasa sakit itu dan tidak mengampuninya, kita memilih kebencian sebagai pengikat yang justru menjadi beban hidup kita. Dalam lanjutan suratnya, Paulus meminta kita untuk memilih kasih sebagai pengikat. Mengampuni bukanlah soal membebaskan orang yang bersalah kepada kita dari kesalahannya. Mengampuni adalah soal melepaskan diri dari beban kebencian yang membelenggu kita. Saudari-saudara terkasih, bukanlah kebetulan kita merenungkan hal ini pada Hari Raya Keluarga Kudus. Kita diajak untuk kembali menghayati rumah kita yang paling awal, yaitu keluarga. Saya yakin kita semua memulai pengalaman tentang rumah yang paling hakiki itu sebagai seorang anak. Ketika kecil mungkin kita pernah terluka kepada ibu atau ayah kita. Bagaimanapun juga merekalah yang pertama kali menjadi orang terdekat kita. Mungkin kita pernah sakit hati kepada ibu atau ayah kita ketika mereka memarahi atau menghukum kita atas kesalahan kita. Kita mengira bahwa mereka jahat, tetapi sebenarnya mereka sedang mengoreksi kita. Itu adalah tindakan kasih orang tua kepada anak yang mungkin saja kita tidak paham ketika itu. Saudari-saudara terkasih, apakah kita sudah mengampuni kedua orang tua kita atas peristiwa masa lampau yang masih membebani kita? Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita mulai melepaskan pengampunan itu. Tentu mengampuni itu tidaklah semudah mengatakan saya maafkan, tetapi ini adalah proses yang perlu kita lakukan agar kita tidak terus terbebani oleh rasa benci dan dendam. Dengan saling mengampuni, kita mengenakan kasih sebagai pengikat, khususnya dalam keluarga seperti yang Paulus sampaikan. Jika sulit mengampuni karena sakit itu terlalu berat, jangan lakukan sendirian. Lakukanlah bersama Yesus karena dialah wujud nyata kasih Allah yang mengampuni kita. Selamat merayakan Hari Raya Keluarga Kudus. Semoga Anda sehat, penuh rahmat, dan menjadi berkat. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.